Halo Pisces, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Pisces. Menggegerkan, inilah bukti kehebatanmu yang buat mereka terdiam. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Eight of Pentacle, ada Eight of Wand, King of Pentacle, Page of Swords, dan di sini ada kartu Death. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Eight of Pentacle. Saya merasakan ini sepertinya kabar baik ya, kabar penting, kayak sepertinya apa yang kamu harapkan, apa yang menjadi impian, kayaknya satu persatu mulai bisa kamu wujudkan. Ini juga sesuatu hal yang bikin kamu kaget ya. Ini juga kamu merasa ini adalah kejutan besar dalam kehidupan kamu, di mana kamu sudah mampu untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kamu. Oke, kayaknya apa ya? Kayak kabar baik, kabar bahagia untuk kamu di sini, di mana saya merasakan kamu sudah lebih pede, kamu sudah lebih percaya diri untuk bisa mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran kamu, apa yang ada di dalam harapan dan keinginan kamu selama ini. Ini cukup menggegerkan ya, boleh dikatakan perubahan dalam kehidupan kamu ini cukup drastis, cukup signifikan. Banyak orang yang kaget tentunya, banyak juga orang yang nggak nyangka, banyak juga orang yang bahkan terdiam dengan perubahan besar yang ada dalam kehidupan kamu. Karena banyak orang yang nggak pernah nyangka kamu berada di titik ini. Oke, ada apa ya, peningkatan kehidupan yang lebih berkualitas, yang lebih baik dari sebelumnya, entah itu tentang pekerjaan yang akan kamu dapatkan, yang justru akan merubah kehidupan kamu, memperbaiki finansial kamu. Kenapa ya? Di sini saya merasakan ini bisa tentang kesempatan ya. Ada kesempatan yang tidak boleh kamu lewatkan. Ada peluang yang akan mampu merubah segala sisi dalam kehidupan kamu. Dan ini cukup geger ya, karena begitu cepat perubahan itu sangat signifikan. Oke, jadi kayak keberuntungan ya, kayak keberuntungannya mengalir dalam kehidupan kamu, kayak memang udah takdir dan udah digariskan. Kamu mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa, perubahan besar dalam hidup yang bikin banyak orang terdiam, yang justru dulunya orang-orang yang
mungkin boleh dikatakan merendahkan atau meremehkan kamu ya, atau meragukan kamu, di sini mereka akan tertegun diam melihat perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke. Karena di sini satu persatu tentang apa yang akan kamu miliki, pekerjaankah, usahakah, itu akan mampu mengangkat derajat kehidupan kamu. Di sini ada Eight of Wands. Saya melihat ini juga tentang sebuah kepercayaan ya. Sebuah kepercayaan, ini bisa tentang kepercayaan dari seseorang yang boleh dikatakan seseorang yang berkuasa, seseorang yang punya usaha atau bisnis yang banyak ya, dan terhubung dengan kamu di sini. Ini tentang bisa diberikan kepercayaan, kesempatan atau peluang yang akan benar-benar nantinya merubah kehidupan kamu. Ini kayak hal mustahil yang kamu rasa, tetapi ini terjadi, ini nyata. Jangankan mungkin di sini tidak hanya orang-orang ya yang meragukan, tetapi di sini sebenarnya kamu antara percaya nggak percaya, tetapi ini yang terjadi, ini yang akan kamu dapatkan dan ini yang akan kamu miliki. Oke, kartu ini menguatkan, kartu ini tentang apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan, satu persatu kamu mampu untuk bisa wujudkan. Saya melihat di sini kayaknya apa ya, saat kamu berada di titik terendah, otomatis kamu akan semakin bangkit di saat kamu menemukan kembali kepercayaan di diri kamu. Yang pastinya kamu harus jujur dulu ya terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu capai, tanpa ada kepura-puraan, tanpa ada kebohongan. Karena ini juga tidak hanya tentang diri kamu ya, saya merasakan ini juga tentang bagaimana cara kamu untuk bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi, untuk orang-orang yang selalu ada di saat apapun keadaan kamu. Oke, jadi apa ya, kayak perubahan besar ya dalam kehidupan kamu, itu yang saya rasakan. Artinya ada jalannya, kamu mampu untuk merubah kehidupan kamu. Itu juga tidak terlepas ya dari keberuntungan yang Tuhan berikan, takdir apa yang sudah digariskan untuk kamu. Di sini ada King of Pentacle, dan mungkin ini bisa tentang kamu bisa buktikan karena kehebatan kamu. Oke, kamu buktikan karena kehebatan kamu. Tapi di sini saya juga merasakan ada sebagian kamu yang mengalami perubahan karena kehadiran seseorang. Ini bisa juga. Oke, ini bisa tentang kehadiran seseorang yang boleh dikatakan bisa mengangkat derajat kehidupan kamu, menyelamatkan kehidupan kamu, yang ada ya kayak sebagian kamu yang saat ini menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, yang ternyata di sini ada yang ingin menikah atau berkomitmen dengan kamu, yang apa ya, kayak akan merubah segalanya dalam kehidupan kamu. Ya meskipun di sini kamu sudah mampu untuk berdiri di kaki kamu sendiri ya, tetapi sosok ini akan menjadi boleh dikatakan pelindung, pelengkap, tempat kamu berkeluh kesah, tempat kamu mencurahkan segala rasa. Artinya akan ada kehidupan yang baru, awal yang baru untuk kamu. Hidup kamu ya lebih berwarna lagi, lebih punya gairah yang baru ya sebenarnya. Ya memang sebenarnya hidup kamu sebenarnya sudah baik-baik aja, tetapi dengan kehadiran seseorang ini akan menambah kebahagiaan itu. Dan saya melihat kamu cukup terbuka ya. Kamu cukup terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik. Ya bukan berarti kegagalan atau mungkin di sini perpisahan yang pernah ada dulunya membuat kamu menutup diri, tidak. Tapi mungkin kayaknya masa-masa itu udah lewat ya. Masa-masa kamu untuk menutup diri itu udah lewat. Saat ini kamu sudah lebih berdamai dengan masa lalu, ada Page of Swords, sudah lebih belajar untuk tidak apa ya, kayak untuk tidak terpuruk ya, untuk tidak larut dalam kesedihan terus-menerus, karena pastinya itu akan bikin kamu capek dan lelah, dan itu pastinya akan menghambat langkah kamu untuk bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik, untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Jadi di sini banyak hal yang bikin kamu itu lebih belajar ya, lebih paham.
tentang hidup terkadang ada kecewanya, ada sakitnya, ada menangis. Tetapi pada akhirnya di sini kamu juga sadar terkadang hidup juga akan ada bahagianya juga, ada senyumnya juga, ada tertawanya juga. Jadi itu dinamikanya dan itu kamu sudah pahami. Oke, kamu sudah pahami ya kalau memang ada seseorang yang tepat, kalau memang ada seseorang yang benar-benar tulus. Karena biasanya sesuatu hal yang datang dari hati itu akan menyentuh hati ya. Jadi kamu punya feeling, kamu punya intuisi untuk bisa menentukan ini baik nggak untuk kamu. Tentang apapun itu, entah tentang kehadiran seseorang, entah itu tentang memilih atau memutuskan sesuatu hal. Karena kayaknya kamu sudah mampu untuk lebih percaya diri terhadap langkah yang akan kamu ambil. Tentunya dengan pertimbangan yang baik ya, lebih bijak, lebih dewasa, agar tidak salah lagi dalam memilih atau dalam hal apapun. Tentunya itu adalah salah satu perbaikan dalam diri kamu. Ada kartu Death di sini. Kartu Death di sini bukan hanya tentang kayak kegagalan atau keterpurukan, kehancuran atau perpisahan. Bukan selalu tentang itu. Tetapi kartu Death di sini bisa diartikan tentang sesuatu hal yang akan dimulai, sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu yang akan menambah kebahagiaan ya, sesuatu hal yang akan terlahir kembali ya, merasa bahagia lagi, merasa hidupnya punya tujuan lagi. Ya mungkin selama ini ada sebagian kamu yang merasa kehilangan arah, bingung mau ngapain, tapi di saat entah itu kesempatan, entah itu tentang seseorang yang datang, semua itu bikin kamu merasa hidup lagi, merasa punya arti lagi, merasa punya tujuan lagi. Oke? Kita lanjut. Di sini ada blame, ada friendship, ada forgiveness, ada envy, ada guilt. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ya, kamu sudah lebih menyadari ya, kamu sudah lebih menyadari bahwa kamu punya tanggung jawab untuk kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Artinya, kamu sudah lebih punya visi dan misi. Kamu sudah lebih punya keinginan. Kamu sudah lebih punya tujuan. Karena kamu yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Kamu yang berhak ya mengarahkan kehidupan kamu mau kemana. Apakah mau stuck di situ? Apakah mau larut dalam kesendirian atau kesedihan? Atau ingin maju tentang sesuatu hal yang lebih baik untuk kehidupan kamu? Artinya, kebahagiaan kamu itu tanggung jawab kamu ya, jadi kamu juga harus berjuang untuk bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan berarti menutup diri ya. Dan saya melihat di sini kamu berusaha untuk benar-benar udah kayak berdamai ya, berdamai, mengikhlaskan, merelakan tentang apapun yang ya mungkin ada yang nyakitin kamu dulunya, ada yang mengkhianati kamu, ada yang kayak fitnah atau apapun, bohongin kamu, sesuatu hal yang nyakitin lah ya. Tapi di sini kayak kamu sudah belajar untuk memaafkan karena kamu nggak mau buang-buang energi atau energi kamu terkuras hanya karena pikiran-pikiran tentang masa lalu yang sebenarnya udah terlewat juga ya. Tapi saat ini kamu berfokus kepada bagaimana cara kamu untuk memperbaiki diri. Oke, memperbaiki hubungan dengan siapapun. Karena kamu nggak mau punya masalah ya, punya perdebatan, pertengkaran. Kamu pengen hidupnya yang tenang-tenang aja, yang damai-damai aja. Tapi kalau ada orang yang pengen punya masalah sama kamu ya itu urusan mereka. Tapi di sini kamu berusaha untuk baik-baik aja. Artinya nggak mau meladeni tentang orang-orang yang pengen punya masalah sama kamu. Karena bisa saja ya, ada yang mungkin di sini merasa tersaingi hidupnya di saat hidup kamu mulai naik. Ada yang merasa tersaingi, ada juga.
kayaknya kamu udah nggak terlalu memikirkan hal itu, karena saat ini kamu berusaha untuk bagaimana cara kamu untuk menata kehidupan kamu tentang kebahagiaan, entah itu tentang sebuah hubungan, atau pekerjaan, atau karir, atau apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Karena kamu kayak udah menyadari, udah mengakui bahwa jika kamu memendam kemarahan atau kebencian atau dendam, itu sama aja bikin kamu itu kayak capek, lelah, dan menghambat pertumbuhan jiwa kamu, dan menghambat aliran cinta juga, dan pastinya menghambat langkah kamu. Jadi kayak yang berlalu udah berlalu. Saat ini kamu fokus untuk kedepannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik ya. Karena pastinya kamu punya tujuan, kamu punya mimpi, kamu punya impian yang harus kamu wujudkan. Jadi kamu nggak mau energi kamu terkuras hanya karena tentang masa lalu, tetapi kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik untuk kedepannya. Dia artinya kembali lagi, kamu harus melepaskan pikiran-pikiran negatif ya. Tidak perlu lagi memikirkan tentang apapun, siapapun yang nyakitin kamu, nyalahin siapapun, apalagi nyalahin diri sendiri ya. Jadi nggak perlu juga kamu nyalahin diri sendiri, karena pastinya setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan, tetapi bukan tentang masa lalunya, tetapi tentang bagaimana kamu yang kedepannya. Apa yang kamu lakukan untuk hidup kamu kedepannya, itu yang terpenting. Oke, lepaskan pikiran negatif, tumbuhkan pikiran yang positif, prasangka baik ya. Meskipun ya pikiran positif ini nggak akan mampu mengubah tentang apapun yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kamu, tetapi setidaknya dengan berpikir positif kamu akan mampu untuk lebih mempersiapkan, atau mungkin di sini bagaimana cara kamu untuk punya masa depan yang lebih baik. Oke. Jadi ini sudah tidak tentang apa yang udah terjadi, tetapi untuk kedepannya. Entah itu tentang sebuah hubungan, karena mungkin ada juga ya orang dari masa lalu yang tiba-tiba datang dalam kehidupan kamu, yang kayaknya pengen kembali, pengen minta maaf. Kalau maafin kayaknya iya, tetapi kayaknya kalau untuk kembali menjalin hubungan yang baru kayaknya enggak ya, karena kamu enggak mau kembali ke masa lalu. Fokus kamu saat ini adalah bagaimana cara kamu untuk menata kehidupan kamu ke depannya dengan seseorang yang baru, pekerjaan yang baru, usaha dan bisnis yang baru. Artinya sesuatu hal yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya saat ini. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menerima apapun kenyataan yang ada, tidak lari dari apapun ya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.